Selamat malam sahabat doa, sahabat meja doa. Maksud saya malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara meja doa. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya rindu kita semua diberkati oleh Tuhan melalui acara kita malam hari ini. Mari kita akan naikkan pujian, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari nyanyi pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
lagi aku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui doa pada malam hari ini. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kepadamu Bapa. Engkau yang mengetahui segala keperluan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati bersama-sama berkumpul di meja doa ini. Walaupun kami ada di tempat kami masing-masing. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus hadir di antara kami. Dan kami tahu ini banyak sekali orang yang sedang berkumpul, bersatu hati dan berdoa malam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati ibadah kami, urapi firman Tuhan, urapi hambamu ini, urapi semua kami yang mendengarkan. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang, saya ucapkan lagi kepada semua sahabat meja doa yang berkumpul pada malam hari ini. Saya Pendeta Putu Oke Nurdiari Yudihartini senang sekali menyambut saudara semua yang malam hari ini berkumpul. Dan pelayanan ini menjangkau banyak sekali jiwa, banyak sekali orang yang mendengarkan. Saya senang nama Tuhan dipermuliakan. Kami bisa menjangkau sampai 54.000 orang yang bersama-sama berkumpul. Luar biasa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oke, malam hari ini satu topik yang akan kita bahas, yaitu hal kekhawatiran. Ini adalah penyakit semua orang. Semua orang pernah dijangkiti penyakit ini. Penyakit ini namanya kekhawatiran. Malam hari ini tema renungan dari khotbah ini saya beri judul adalah kesusahan sehari. Ya, ayo kita sebutkan sama-sama atau saudara bisa ketik di kolom komen saudara. Judul khotbah hari ini adalah kesusahan sehari. Tulis di situ ya, kesusahan sehari, supaya saudara mengerti bahwa kalau aku susah itu sehari aja gitu ya. Kesusahan sehari. Itu judul khotbah hari ini. Saudara ketik di kolom komentar saudara. Oke, firman Tuhan ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya. Bunyi firman Tuhan seperti ini, karena itu aku, Tuhan Yesus, berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa buat kita, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak usah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Seringkali kita banyak khawatir. Kalau saya bagi kekhawatiran manusia itu ada 2 hal. Kekhawatiran manusia yang pertama adalah kekhawatiran tentang kematian. Mati maksudnya. Kalau sakit gitu kan. Waduh, jangan-jangan apa ya ini ya. Aduh, jangan-jangan nanti aku mati gitu. Pusing, sakit kepalanya, gak berhenti-berhenti sakit kepalanya. Udah mulai gelisah, bingung, ketakutan. Aduh, apa ya ini kira-kira? Aduh, apa aku kena kanker ya gitu. Sudah khawatir. Saudara perlu tahu, namanya khawatir itu adalah takut atau cemas akan hal-hal yang akan terjadi di depan. Padahal sebetulnya belum tentu hal itu akan terjadi. Itu arti kata khawatir. Adalah ketakutan akan sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Itu ya. Takut mati. Aduh, gimana ini? Nanti jangan-jangan aku sakit ini, nanti mati. Mulai batuk-batuk. Mulai panas badannya, mulai kering lehernya. Mulai susah bernafas. Aduh, ini dah musim corona, musim COVID-19. Apa aku kena corona ya? Terus tinggal berapa lama lagi ya aku masih hidup ya. Takut, khawatir akan mati. Itu yang pertama. Lebih-lebih lagi takut kalau mati. Aduh, aku gimana kalau mati? Aku sama siapa nanti? Aku takut bener kalau mati. Mati itu kayak apa ya? Ya karena kita belum pernah punya pengalaman mati.
yaitu bisa menjadi kekhawatiran akan sebagian besar orang yang tidak tahu dia kemana akan pergi setelah kematian. Itu yang pertama, takut mati. Yang kedua, yang banyak kita alami itu adalah kekhawatiran akan hidup. Kekhawatiran akan hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan di sini, jangan kamu khawatir akan apapun juga, akan apa yang hendak kamu pakai, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Tuhan bilang, kamu nggak usah khawatir akan semuanya itu. Kamu nggak pernah khawatir apa yang akan kamu makan. Hari ini aku makan roti pakai Nutella atau makan nasi tok atau gimana. Ini yang mau aku makan apa. Gak perlu khawatir juga akan minuman saya ini soya ya. Enak. Dan bilang gak usah khawatir akan pakaian. Kamu mau pakai apa hari ini, kamu mau pakai apa besok, gak usah kamu khawatir. Itu katanya Tuhan. Karena Tuhan mengatakan hidup itu lebih penting. Kamu harus memperhatikan hidupmu. Nah sekarang kalau kita belajar dari firman Tuhan itu, Tuhan mengatakan mengapa kita nggak perlu khawatir. Mungkin saudara bilang begini, ya enak kalau orang-orang semua yang sudah punya, ya kayak masalah gini tiba-tiba ada pandemi. Enak dong orang-orang yang sudah punya tabungan banyak, mereka masih bisa menjalani hidup ini. Sementara saya yang tiba-tiba seperti ini, bagaimana saya? Ayo kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis ya. Firman Allah ini ditulis jauh sebelum ada COVID-19. Ya, Tuhan sudah tahu bakal terjadi dan udah banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dan ternyata semua bisa diatasi. Ini Tuhan kasih tahu. Kenapa kita nggak perlu khawatir? Yang pertama, kita nggak perlu khawatir karena kita punya Bapa yang baik yang memelihara kita. Allah Bapa kita di surga itu yang memelihara kita. Ayat 26 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ayat yang di bawahnya ini, setelah ini, itu yang luar biasa. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wow, luar biasa nih. Tuhan menciptakan semuanya itu dibilang baik. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Makanya Tuhan mengatakan kalau kamu khawatir akan makananmu, lihat sama burung-burung. Setiap pagi ada burung, saudara bisa ngelihat burung itu pada waktu saudara khawatir. Di rumah saya ini, kalau pagi waktu saya buka jendela, saya bisa melihat jauh, masih ada sawah juga beberapa di sekitar saya ini, di sekitar rumah ini. Saya selalu setiap pagi mendengarkan suara burung. Jadi saya buka jendela, saya setel lagu rohani, kemudian saya saat teduh, dan di situ saya saat teduh diiringi lagu rohani dan diiringi kicauan burung. Setiap kali saya masih mendengar suara kicauan burung, saya tahu bahwa hari itu Tuhan memelihara saya. Yang setuju kasih jempol. Itu dia. Ketika saudara sedang dalam keadaan khawatir, aku besok makan apa? Kalau saudara masih bisa lihat burung itu terbang, saudara nggak perlu khawatir karena Tuhan berkata burung aja loh, nggak pernah nanam, nggak pernah nabur. Itu loh Tuhan pelihara. Apalagi kamu yang jauh lebih dari burung itu, Tuhan pasti pelihara. Banyak hal yang bisa diperbuat Tuhan untuk memelihara saudara. Ya kan? Pada masa-masa pandemi seperti ini, waduh kesaksian banyak sekali saya dengar bagaimana saudara dipelihara oleh Tuhan. Maksudnya itu ada yang bisnisnya nggak bisa jalan, tapi kemudian saudara kesaksian sampai ada uangnya di dompetnya tinggal hanya 50.000 aja. Tuhan tiba-tiba kirimkan orderan masker yang banyak sekali ribuan. Ada orang yang menabur, memberi masker juga hanya 50 biji masker. Dan kemudian Tuhan memelihara dengan luar biasa. Dia dapat orderan sampai lebih dari 5.000 masker, saudara.
Dalam keadaan bisnisnya yang lainnya itu sepi tutup, nggak ada orang yang mau belanja. Tuhan ubahkan untuk dia dapat makanannya itu dengan cara yang lain. Jadi hari ini kalau kita masih bisa mendengar suara burung, kalau kita masih bisa melihat burung, kita tahu bahwa Tuhan masih memelihara kita. Haleluya, jempol banyak buat Tuhan yang luar biasa. Ngapain juga kita mesti bingung tentang pakaian? Apa sih yang harus mau saya pakai? Aduh, hari ini pakai apa ya aku ya? Aku mau pakai apa ya? Bingung dengan pakaian. Ngapain kita mesti bingung? Kenapa kita bingung pakaian? Padahal fungsi pakaian adalah untuk menutupi tubuh. Kita bingung dengan pakaian kita. Sebetulnya yang ada di situ sebetulnya adalah harga diri. Bukan harga pakaiannya, tapi harga diri yang melekat di harga pakaian itu. Bingung, khawatir nanti diomongin sama orang, ih bajunya nggak ganti-ganti, lu itu aja. Dari tahun ke tahun bajumu cuman itu aja. Kan? Wow, rasanya kok kayak gini aja sih? Baju, penampilan aku menunjukkan siapa diriku. Kalau penampilanku gini-gini aja, orang nggak akan percaya, nggak akan ngeliat sama aku. Apalagi banyak istilah yang kita dengar, saudara, pansos. Nah, itu dia. Itu yang menjadi penyakit, akhirnya kita khawatir. Harusnya kalau untuk baju aja, beberapa baju aja kita cukup kok pakai setahun. Yang menjadi masalahnya di sini adalah pansosnya itu, panjat sosial namanya. Ya kan, mau diakui, mau pengakuan. Jadi mau semuanya yang bermerek, mau semuanya yang bagus, mau yang tinggi-tinggi. Nggak masalah kalau memang saudara mampu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu, tetapi kita mau standar yang lebih, itu yang membuat khawatir. Dan Tuhan mengatakan, ya salah lu sendiri. Kenapa lu mau begitu? Kalau untuk sekedar pakaian aja aku akan memelihara kamu. Tuhan katakan apa? Coba kamu lihat mengapa kamu bingung akan pakaian. Ayat 28 mengatakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Itu bunga ada di lereng di tanah Palestina saat ini. Bunga itu namanya bunga anemone. Warnanya adalah ungu, mirip kayak warna pakaian raja-raja. Tapi bunga itu bunga rumput, bunganya itu bagus. Pagi ada, sore udah hilang, tapi Tuhan bikin warnanya bagus banget. Kalau di bukit itu lagi rumputnya, musimnya ada, jadi satu bukit itu warna ungu banget, bagus banget. Tapi cuman sekejap aja. Lah bunga rumput aja Tuhan pelihara lo, Tuhan dandanin bagus. Apalagi kita. Bagaimana kelihatan bagus itu bukan dari apa kata orang, tetapi apa dari diri kita puas. Itu akan menjadi bagus buat kita. Kita merasa puas dan tidak khawatir akan pakaian kita. Yang Tuhan sedang bicarakan di sini tentang makanan, pakaian itu adalah hal-hal sehari-hari. Jadi mulai saat ini stop khawatir. Stop khawatir untuk hal-hal yang makanan, pakaian, minuman yang sebagainya itu kita harus stop. Karena apa? Karena yang selanjutnya, yang pertama kita tahu Bapak kita memelihara. Dan yang kedua, kekhawatiran kita itu useless, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita khawatir. Ayat 27 firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Satu hasta itu 45 atau 46 senti aja. Artinya kalau kamu khawatir takut mati, kalau kamu khawatir besok gak bisa makan, kalau kamu khawatir gak bisa bayar tagihan, gak bisa bayar kos, gak bisa bayar sekolah dan sebagainya, apakah dengan kamu merasa khawatir itu kamu bisa nambah hidupmu sedikit lagi? Artinya apakah kekhawatiranmu itu ada gunanya gitu? Yang sebetulnya adalah kekhawatiran kita itu tidak ada gunanya. Saya pernah tahun 2004 ya, itu 16 tahun yang lalu, punya khawatir yang besar karena tiba-tiba ada benjolan di payudara saya sebelah kanan. Waktu saya periksa ke dokter, ternyata itu tumor. Tumornya sudah lumayan besar, sebesar kelereng begitu ya. Kemudian dijadwalkan sama dokter, sudah pemeriksaan dan sebagainya, udah positif. Ini tumor harus segera diangkat begitu. Saya khawatir dalam hari-hari itu, khawatir akan penyakit saya ini. Dan kemudian terus berdoa, saya doa puasa. Tanggalnya sudah ditetapkan. Semua serumah kami itu berdoa dan kami puasa.
Besok pagi saya mau operasi, malam ini saya baca kitab Yosua dan Tuhan mengatakan bersiaplah engkau karena besok aku akan melakukan perbuatan ajaib buat kamu. Gitu. Pagi-pagi sudah siap untuk ke rumah sakit, sudah bawa baju, tapi di tengah jalan firman Tuhan terus bunyi sama saya gitu. Dan sampai di rumah sakit. Kemudian waktu di jalan saya sudah bilang sama suami saya, sama Pak Gembala bilang, kayaknya nggak usah dah kita operasi, nggak usah aku operasi, karena Tuhan bilang dia akan melakukan satu perbuatan ajaib. Ya terserah kamu, katanya gitu. Nah, kemudian sampai di rumah sakit, jadwal itu sudah ada, dan saya kemudian dengan iman bilang, udahlah saya mundur aja, tolong di cancel jadwal saya hari ini. Dan saudara tahu, dari saat itu saya percaya kalau Tuhan benar-benar bicara sama saya nggak perlu khawatir lagi dan Tuhan menyembuhkan saya. Saya percaya dan sampai sekarang 16 tahun nggak terjadi masalah apa-apa. Nggak ada lagi tumor itu. Dia mengecil dan kemudian nggak ada apa-apa, hilang aja. Sampai sekarang nggak ada gangguan apa-apa tentang itu. Apakah saya khawatir dia akan muncul lagi? Ya saya akan tetap percaya Tuhan yang memelihara. Dulu aja Tuhan sudah tolong, kalau sekarang misalkan muncul lagi, dia pasti akan tolong juga saya membereskannya dengan Tuhan. Begitu saudara ya, gak ada gunanya kita khawatir. Khawatirnya saya waktu itu, takut kalau saya mati karena tumor, karena kanker apa juga. Itu gak menambah ternyata umur saya. Waktu saya gak khawatir, toh sampai sekarang 16 tahun juga saya masih baik-baik aja. Saya masih bisa melayani saudara, saya bisa melayani Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Itu dia, nggak perlu khawatir karena khawatir itu useless, nggak ada gunanya. Nah sekarang bagaimana sikap saya ketika saya menghadapi khawatir? Saudara, khawatir itu adalah sama seperti penyakit yang lainnya. Nggak bisa hilang dengan sendirinya. Khawatir itu perlu yang namanya terapi. Ya, saudara katakan itu terapi. Terapi apa? Terapi kekhawatiran. Yang pertama, bagaimana caranya supaya aku bisa terapi kekhawatiran? Yang pertama, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara aku. Aku percaya tahu Tuhan yang memelihara aku. Ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Memerlukan kesembuhan atas sakit kita, memerlukan makanan yang cukup, pakaian yang cukup, tempat tinggal yang baik, hidup yang memenuhi keperluan-keperluan kita dan sebagainya. Tuhan tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi waktu kekhawatiran datang, terapi sama diri sendiri. Katakan, aku tahu Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluanku. Ucapkan kata-kata firman Tuhan yang memberkati saudara, yang menguatkan saudara. Katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perlu terapi seperti itu. Ada khawatir lagi, ucapkan lagi firman Tuhan. Terus menerus sampai kekhawatiran saudara itu terangkat. Yang kedua, caranya kita untuk menghilangkan kekhawatiran kita adalah ayat yang ke-33. Daripada kamu khawatir, gitu kan katanya firman Tuhan, lebih baik kamu seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, luar biasa ini. Ditambahkan. Wah, ini yang luar biasa saudara. Kata ditambahkan ini bukan hanya Tuhan memberikan kita yang cukup. Bukan hanya kalau makanan kita roti, Tuhan cuma kasih kita roti. Tapi Tuhan kasih tambahannya. Jangan cuma makan roti toh anakku sayang. Ini tambahannya yang enak, manis-manis. Untuk kamu makan dengan rotimu, Nutella. Waduh, enak banget ya. Apalagi tambahannya, Tuhan bilang jangan kamu cuma minum air putih tok sayang. Ini aku kasih tambahan biar kamu sehat. Ini minum susu soya. Ya kan? Tuhan memberikan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Menambahkan apa yang kita minta. Menambahkan apa yang kita perlu. Kalau kita syaratnya mencari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Apa mencari kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah itu artinya kita tahu bahwa Tuhan itu punya otoritas dan Tuhan itu punya pemerintahan. Artinya Tuhan itu sudah punya rule, sudah punya aturan. Kalau kita ikut aturannya Tuhan, kalau kita ikut
perintahnya Tuhan, pasti kita akan ditolong. Sama seperti pandemi sekarang ini kan, kita ikut protokoler dari pemerintah. Kalau keluar pakai masker, jaga jarak, tetap di rumah, pelihara kesehatan, olahraga dan sebagainya. Kalau kita ikut itu, kita akan terhindar dari bahaya COVID ini. Dan itu yang akan terjadi seterusnya, yang akan disebut dengan new normal. Kita hidup dalam keadaan yang normal tetapi baru dengan cara-cara yang sekarang ini sedang kita lakukan. Kan? Itu dia. Kalau kita tahu otoritas Tuhan, pemerintahan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya. Kemudian yang kedua, mencari kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Kebenaran Tuhan itu yaitu karakter Allah dalam kehidupan Allah yang kita lihat. Kebenarannya itu adalah firman Tuhan yang kita terima. Firman Tuhan ini ada kebenarannya semuanya. Itu yang kita cari, yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak khawatir ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan, kesaksian-kesaksian yang sudah kita terima tentang pemeliharaan Tuhan selama ini. Itu adalah kebenaran Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita gak khawatir lagi. Kita ingat Tuhan sudah menolong kita dulu, sekarang, bahkan kapanpun Tuhan akan menolong kita. Tuhan bisa menolong orang lain juga. Hal yang sama, firman yang sama, Allah yang sama yang kita percayai, sanggup menolong kita hari ini juga. Nah sekarang stop khawatir, karena kekhawatiran kita, perlunya kita khawatir itu cuma sehari. Ayat yang terakhir mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, ya. Kesusahan kita sehari ini aja, karena yang besok kita khawatirin belum tentu terjadi. Lebih baik kalau mau susah, hari-hari saudara susah sekarang aja, susah hari ini aja. Karena besok pasti akan ada hal-hal yang lain yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu baru buat kita setiap hari. Seperti Tuhan katakan, kasihku, rahmatku selalu baru setiap hari. Haleluya. Tuhan dipermuliakan, jangan khawatir lagi. Ayat yang terakhir 1 Petrus 5 ayat 7. Bonus untuk kita semua, ucapkan ayat ini ketika kekhawatiran datang. Ucapkan ayat ini ketika saudara dilanda kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Ketika kekhawatiran datang, katakan kepada Tuhan, aku serahkan semua khawatirku kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang memelihara aku. Haleluya. Mari kita katakan pujian itu lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur karena Engkau tahu semua apa yang aku perlukan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
ada di antara saudara yang saat ini sedang khawatir, ayo mulai terapi kekhawatiran. Ucapkan terus firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ucapkan firman Tuhan. Segala kekhawatiranku kuserahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara aku. Ucapkan firman Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan saudara dan mengusir kekhawatiran itu. Ucapkan terus. Malam ini saya akan berdoa buat saudara semua. Firman Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus untuk menolong saudara terbebas dari khawatir dan menolong saudara untuk ditolong oleh Tuhan. Mari saudara yang perlu didoakan, angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada atau di tempat yang sakit. Tuhan akan menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, firman-Mu menolong kami, mengingatkan kami kembali untuk kami terus-menerus mengucapkan firman Tuhan. Kami membuat terapi atas hidup kami sendiri ketika kekhawatiran itu datang kepada kami. Kami mengucapkan firman Tuhan. Kami mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga itu bisa mengusir segala kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat sahabat meja doa yang memerlukan doa. Berdoa buat yang lagi sakit. Ada yang sakit gagal ginjal, kolesterol, darah tinggi, sakit tumor, sakit kanker, ada yang tiroid, ada yang autis, keterbelakangan mental, ada anak yang belum bisa jalan, belum bisa bicara, ada yang sakit macam-macam yang lainnya juga Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kiranya yang pertama-tama Tuhan mengangkat segala rasa khawatir itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu khawatir lagi, terima kebebasan dari kekhawatiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kebebasan dari rasa khawatir, engkau akan hidup merdeka dan hidup dengan penuh kepercayaan pengharapan kepada Tuhan. Sekarang kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat meja doa yang khawatir atas masalah penghidupannya, khawatir akan keuangannya, khawatir akan bisnisnya, khawatir akan banyak hal. Kiranya Tuhan kau menolong Tuhan, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah bisnis. Aku percaya Tuhan sumber berkat. Engkau yang sanggup melimpahkan segala berkat-Mu. Engkau yang sanggup memelihara. Kalau burung-burung aja Tuhan pelihara, terlebih kami manusia ciptaan Tuhan yang sempurna, yang luar biasa, Tuhan akan memelihara kami. Terimalah pemeliharaan Tuhan atas kehidupan-Mu. Semua yang percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atasmu. Tuhan akan membuat keajaiban sehingga engkau tetap terpelihara dalam kasih-Nya. Bahkan lebih dari itu, engkau mendapat berkat yang lebih, berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan, sekarang hamba berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kau memberkati Bapak Presiden, memberkati semua menteri, semua aparat pemerintahan. Berkati juga pemerintahan di Pulau Bali dan di seluruh provinsi di Indonesia. Berkati para gubernur yang sedang berupaya untuk kami segera keluar dari pandemi ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya itu adalah hikmat Tuhan. Tolong kami untuk kami taat dan melakukan semuanya. Jaga dan lindungi kami supaya kami tetap sehat, sehingga kami bisa tetap berkarya, kami bisa tetap melakukan segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau malam ini juga kami akan beristirahat, kiranya Tuhan kau menolong dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Jaga dan lindungi kami supaya kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Besok pagi kami akan bangun dan kami melakukan segala hal dengan berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sekarang semua sahabat meja doa yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan Tuhan memperluaskan daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Tetaplah di rumah, tetaplah sehat, lakukanlah pekerjaanmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Udah berakhir malam ini. Besok kita ibadah, tidak ada meja doa. Hari Senin sampai Sabtu kita ketemu lagi di meja doa jam 8 malam ya. Pastikan saudara share di Facebook saudara supaya banyak orang lain yang diberkati. Selamat beristirahat, nikmati berkat Tuhan dalam tidur yang nyenyak. Tuhan memberkati saudara. Bye bye.